Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Darda di Inspirasi Sore kali ini. Selamat bergabung ya. Selamat bergabung bagi sahabatku yang baru bergabung sore hari ini. Ya, sahabat saudara, setelah tadi kita bersama ya, betapa Allah itu sangat sayang pada kita semua, betapa Allah itu memberikan yang terbaik selalu untuk kita. Boleh jadi apa yang engkau anggap baik belum tentu di hadapan Allah baik. Boleh jadi yang engkau anggap buruk belum tentu di hadapan Allah buruk. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui sama sekali. Nah itu ya sahabat saudara, insya Allah ketika kita selalu positive thinking, ketika Allah memberikan kita, mau kita sukai atau tidak kita sukai, maka insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan. Nah sekali ini Bang Dada sore hari ini akan berbagi dengan sahabat semua tentang Dalam Balutan Kesederhanaan ya, karya Alfi Algozi dari bukunya Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Sahabat saudara, jika hari ini media sedang mengkampanyekan gaya hidup sederhana, maka Rasulullah SAW sudah lebih dahulu melakukannya. Siapa sih yang gak suka sederhana sahabat saudara? Suka semua ya, insya Allah. Maka ketika kita melihat orang yang sangat sederhana penampilannya, padahal ternyata sahabat saudara, dia adalah orang yang sangat wow ya, dari sisi harta dia ada sebenarnya, tapi dia sederhana dan kita senang melihatnya. Senang aja ya, tampak berwibawa, tampak soleh ya, soleha, insya Allah ya, sedap dipandang mata deh ya. Nah kalau kita sudah senang dengan orang lain yang tampak sederhana, apalagi kalau kita sendiri yang menampilkan kesederhanaan itu sahabat saudara ya, bukan berarti miskin, tidak ya, Masya Allah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Beliau juga seorang pemimpin yang senantiasa berjaya dan memiliki nasab yang terhormat. Namun semuanya tidak lantas membuatnya jumawa, apalagi sampai memanfaatkan jabatan untuk meraih dunia. Padahal dengan status yang dimilikinya, apa yang diinginkan Rasulullah tentu bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan. Rasulullah ini sahabat saudara kaya, semuanya beliau punya sebenarnya ya. Kekuasaan punya ya, Masya Allah ya. Ilmu punya, Allahu Akbar. Terus juga dari sisi harta ada, kaya beliau ini. Sebenarnya banyak hal yang beliau punya, namun beliau memilih sederhana. Kesederhanaan yang beliau pilih ya. Dalam balutan kesederhanaan, beliau hidup tak mengoleksi pakaian mewah ataupun kendaraan berjejer. Bahkan untuk urusan perut, Rasulullah SAW hanya makan sebatas cukup. Untuk urusan pakaian, yang terpenting bersih dan suci dari najis. Beberapa helai pakaian saja sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup. Astagfirullahaladzim ya sahabat saudara. Kita berkaca saat ini saja sahabat saudara ke kita ya, ke orang-orang sekitar kita, Masya Allah. Kita cenderung ingin memamerkan apa yang kita punya ya, dengan barang-barang branded yang kita miliki. Pokoknya kalau orang nggak tahu, kita tuh ada rasa kurang. Astagfirullahaladzim. Itu yang terjadi saat ini pada diri kita sahabat saudara. Bagaimana sekarang akses media sosial dengan segala informasi yang dia tawarkan, dia sajikan pada kita semua, kemewahan-kemewahan di situ ya. Para artis yang gonta-ganti mobil, gonta-ganti pakaian, tas branded dan lain sebagainya. Ketika kita tidak kuat dengan hal tersebut, maka apa yang terjadi? Kita ingin style kita sama seperti itu. Ya, kita positive thinkingnya, mereka punya duit lah, kita Bang Darda, kita semua ya sahabat saudara. Meskipun punya duit sih, sebenarnya kan kesederhanaan itu indah ya sahabat saudara. Tapi apapun itu pilihan hidup, lagi-lagi ya, pilihan hidup. Tapi Rasulullah suri tauladan kita mencontohkan kesederhanaan sahabat saudara. Namun begitu Rasulullah SAW mampu mencetak generasi yang mengguncangkan dunia, mengubah arah sejarah dan menegakkan daulah Islamiyah. Kehidupannya sederhana tapi karyanya melejit luar biasa. Nah kita tuh pun pengen begitu ya sahabat saudara. Sederhana, penampilan kita sederhana, tapi gitu, ada yang kita hasilkan apa gitu ya. Kita ingin seperti itu sahabat saudara. Masya Allah bisa ya, insya Allah. Kehidupan ini memang terlalu berharga apabila hanya dihabiskan untuk memandangi tumpukan koleksi pakaian dan kendaraan yang berjejer, yang nyatanya tidak bisa memberikan kebahagiaan.
Orang-orang pun kini mulai jengah dengan kemewahan. Mereka mulai mengkampanyekan kehidupan serba minimalis ya. Nah ini Bang Dada jadi ingat seorang motivator ya. Dia punya, katanya dulu itu mobil, dia pengen banget punya mobil mewah gitu ya. Mobil mewah, Lamborghini gitu. Pas beli ya udah gitu aja, selesai. Sebenarnya nggak dipakai juga sering ya. Karena ketika pakai takut rusak, takut kena ini, kalian akhirnya nggak bahagia juga ternyata. Nah dia sadar akhirnya dia jual mobil itu dan tampil ya apa adanya. Untuk apa hal-hal seperti itu kita lakukan ya. Masya Allah, luar biasa ya sahabat saudara. Ternyata kesederhanaan yang Rasulullah SAW ajarkan adalah sebaik-baik teladan dalam mengarungi kehidupan. Jangan sampai harta menjadi pemberat langkah untuk berkarya. Melejitlah walaupun kita hidup sederhana, sebab pakaian hanya mampu membuat kulit luar terlihat mewah, tapi tidak dengan pemikiran kita. Nah itu malu sih sebenarnya sahabat saudara, ketika kita terlalu memaksakan diri ya dengan tadi penampilan wah dalam tubuh kita ya, barang-barang yang wah terlihat mewah gitu ya, tapi ternyata tidak diimbangi dengan pemikiran kita, dengan kebijaksanaan kita, dengan kedewasaan kita. Sebenarnya malu. Apalagi gini nih ya, bertolak belakang. Kita kan cenderung tadi kita ngelihat artis-artis yang kita pandangi, kita kagumi misalnya, kita ingin ikut-ikutan seperti itu. Jadi kita cenderung memaksakan diri kita untuk pakai pakaian yang branded tadi ya. Padahal kita sebenarnya sumber daya kita terbatas, finansial kita terbatas. Lantas kita memaksakan seperti itu. Malu nggak? Malu sih sebenarnya ya, karena dilihat orang lain. Nah ini si orang ini kan begini ya, tapi kok cenderung memaksakan gitu ya. Nah itulah sahabat saudara ya. Jadi insya Allah apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Ketika Allah memberikan, mentakdirkan kita menjadi orang yang berlebih dalam sisi harta, maka alhamdulillah kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi tidak serta-merta kita juga ya udah karena aku udah banyak duit aku mau beli mobil ini, padahal mobil di rumah sudah ada misalnya ya, atau pakaian harus branded. Memaksakan sih sebenarnya ya, meskipun itu hak dia, tapi akhirnya kita tahu hidup itu kan akan berputar seperti roda ya, kadang di atas kadang di bawah begitu. Nah kata orang-orang sangat sulit menurunkan style gaya hidup ya. Jadi ketika kita penghasilannya 2 juta, maka gaya hidup kita ya seperti ini misalnya. Lantas kita naik 3 juta, apakah gaya hidup kita naik juga dari sebelumnya? Harusnya enggak katanya, tetap seperti yang kita penghasilan 2 juta. Karena ketika kita turun misalnya karena apa, naudzubillah menjalik ya, gajinya turun tidak 3 juta lagi, bahkan 1 juta, di bawah 2 juta yang biasa digunakan, maka sulit sekali menurunkan gaya hidup tadi. Nah itu ya sahabat saudara. Jadi semoga kita lebih bijak dalam menggunakan apa yang kita miliki, apa yang Allah berikan kepada kita. Di masa kini Firaun yang dulu dengan angkuhnya menolak dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun, di mana kini? Oh ini pertanyaannya, di mana kini Firaun yang dulu dengan angkuhnya menolak dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun? Di mana kini Abu Lahab yang dulu menyebut Nabi Muhammad gila? Di mana kini pembunuh Umar bin Khattab yang dengan teganya menghunuskan pedang di keheningan subuh? Mereka kini binasa, tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang sombong yang akhirnya kalah sahabat. Namun kisah para nabi dan para sahabat senantiasa hidup. Risalah langit yang mereka sampaikan tersebar luas hingga penjuru dunia. Perjuangan mereka tertulis dengan tinta emas kehormatan. Kebaikan yang akan terus menggema dan mengabadi, insyaallah ya sahabat saudara. Jadi tampil sederhana itu sangat indah. Dia tidak bukan merupakan kehinaan, tidak. Sederhana itu disenangi oleh orang banyak. Nah, mulai sekarang kita belajar untuk hidup lebih sederhana lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita di program Inspirasi Sore kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.